Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan melaksanakan pra-observasi untuk modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Di video kali ini saya akan ditemani oleh rekan saya Bapak Ismul Hamdi yang akan menjadi objek pengamatan saya nanti. Langsung saja kita ke kegiatan pra-observasinya. Assalamualaikum Pak Ismul. Waalaikumsalam Bu Lydia. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat ya Pak. Jadi Pak, hari ini kita kan akan melaksanakan pra-observasi nih Pak. Ya. Jadi nanti tujuannya agar saat Bapak melaksanakan pembelajaran nanti di kelas, saat saya observasi itu sudah lebih siap ya Pak, lebih siap, lebih pede dengan berbagai hal yang sudah kita bahas hari ini gitu ya Pak ya. Jadi ada beberapa pertanyaan nih Pak yang mau saya berikan ke Bapak nih di pra-observasi ini Pak. Yang pertama, tujuan pembelajaran seperti apa kira-kira yang ingin Bapak terapkan nanti atau Bapak capai di kelas nanti? Di kelas rencananya saya akan membuat tujuan pembelajaran itu yang pertama yaitu tentang menjelaskan bagaimana persebaran fauna di dunia. Yang kedua, siswa itu mampu menjelaskan persebaran flora dan fauna di Indonesia. Jadi dua tujuan itu yang akan menjadi tujuan pembelajaran saya nanti pada saat observasi. Oke. Dari dua itu Pak, kira-kira area pengembangan yang ingin Bapak kembangkan untuk siswa itu apa Pak? Area pengembangan yang ingin dikembangkan untuk siswa itu saya ingin siswa mampu menjelaskan dan juga mampu juga mengklasifikasikan jenis-jenis fauna di dunia beserta flora dan fauna yang ada di Indonesia itu sendiri. Itu area pengembangan yang saya ingin dicapai oleh siswa. Oke Pak. Untuk model pembelajarannya nanti apa Pak? Model pembelajaran yang saya pakai yaitu Discovery Learning dengan pendekatan TIPEC. Itu yang akan saya gunakan pada observasi nantinya. Oke, baik Pak. Terus untuk strateginya Pak? Strategi yang saya gunakan untuk observasi ini adalah saya mencoba strategi siswa itu belajar secara berkelompok. Jadi dengan berkelompok berdiskusi, siswa mampu mengetahui, menjelaskan, dan mengklasifikasikan jenis-jenis fauna di dunia dan flora fauna di Indonesia. Flora dan fauna di Indonesia ya Pak. Oke, baik. Nanti untuk penilaiannya bagaimana Pak? Penilaian yang saya gunakan, rubrik yang saya gunakan, dan di rubrik tersebut juga menjadi penilaian untuk individu dari masing-masing siswa. Oke, nanti berarti ada rubrik penilaian juga untuk masing-masing individu ya Pak ya? Iya. Oke, ada satu lagi nih Pak, pertanyaannya nanti sasarannya di kelas berapa kita observasi itu Pak? Kita observasi di kelas 11 F6. 11 F6 ya Pak. Di jam berapa Pak? Di 11 F6 itu kita nanti akan di observasi jam 5.6. 5.6 ya Pak ya. 5.6 hari apa itu Pak? Hari Rabu besok. Hari Rabu ya Pak, hari Rabu. Oke Pak Ismul, saya tadi hanya ingin tahu nih arahnya seperti apa nanti saat observasi, nanti bisa jadi catatan bagi saya yang area-area yang Bapak kembangkan nanti. Semoga nanti di saat observasi bisa berjalan lancar ya Pak, sesuai yang kita rencanakan, bagaimana strateginya, bagaimana modelnya dan tujuan pembelajarannya dapat tercapai. Sampai ketemu ya Pak di observasi kita di hari Rabu ya Pak. Terima kasih waktunya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menampilkan video observasi saya bersama Bapak Ismul ya Pak. Yang sebelumnya kita sudah pra-observasi ya Pak. Bagaimana Pak, sudah siap untuk diobservasi Pak? Siap. Sudah ya Pak. Oke. Setelah ini kita akan menyaksikan bagaimana pembelajaran Pak Ismul saat saya observasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Sehat? Sehat. Alhamdulillah, semoga pada hari ini kita bisa menerima pelajaran dengan baik dan kita bisa mengambil ilmu yang akan Bapak ajarkan pada hari ini. Nah, sebelum kita masuk kepada pembelajaran, kita berdoa dulu, dipimpin langsung oleh ketua kelas. Silakan disiapkan dan kita langsung berdoa. Silakan. Siap gerak, maju gerak, baca doa. Bismillahirrahmanirrahim.
Dirma, Amalia Fadila, Asifa, Bibi, Bintang, Bunga Ayu, Dia Rosifa. Nah, semuanya hadir ya. Nah, untuk pembelajaran kali ini, Bapak berharap dan kita semua berharap kita mendapatkan keberkahan dari pembelajaran dan apa ilmu yang Bapak sampaikan nanti dan apa yang didapatkan dari pembelajaran ini mudah-mudahan bisa kita amalkan di kegiatan sehari-hari dan kita mendapatkan pengetahuan tentang pembelajaran kali ini. Nah, untuk pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang persebaran fauna di dunia dan persebaran flora dan fauna di Indonesia. Tetapi sebelum itu kita akan lihat dulu materi yang telah kita pelajari di minggu kemarin. Masih ingat apa materinya? Materi minggu kemarin? Ada yang bisa angkat tangan untuk menyampaikan apa materi yang kita pelajari minggu kemarin? Kita mempelajari tentang bioma minggu kemarin. Ada yang ingat? Ya, bioma itu adalah persebaran flora yang ada di dunia. Bioma di dunia itu ada 6 macam. Yang pertama bioma gurun, terletak di wilayah yang kering. Yang kedua bioma ini sabana. Yang ketiga bioma fauna di dunia dan persebaran flora fauna di Indonesia. Bahkan kalian mampu menjelaskan dan menganalisis persebaran tersebut. Nah, masih ingat kesepakatan kelas yang kita buat pada waktu pelajaran? Masih? Yang pertama, siswa tidak diizinkan bermain HP selama pembelajaran berlangsung kecuali diizinkan oleh guru, dan kelas harus bersih sebelum kita melaksanakan pembelajaran ya. Untuk tugasnya nanti kalian dikasih waktu, diberikan waktu, dan tugasnya harus dikumpulkan tepat waktu. Nah, ada satu pertanyaan. Ini pertanyaan pertama sebelum kita masuk ke pembelajaran. Kenapa persebaran hewan tidak merata di permukaan bumi? Apa alasannya? Kenapa persebaran hewan di dunia itu tidak merata? Misalnya, unta hanya tersebar di wilayah yang beriklim panas, ya. Sedangkan rusa kutub, misalnya beruang kutub, dia hanya terdapat di wilayah kutub. Nah, kenapa seperti itu? Nah, inilah yang akan kita cari jawabannya nanti pada saat pembelajaran. Yang kedua, apa yang menyebabkan persebaran flora dan fauna di Indonesia tidak merata? Misalkan di wilayah Sumatera, Kalimantan, dan Jawa itu sebagian besar wilayahnya hutan dan tropis, tetapi di wilayah Nusa Tenggara wilayahnya padang rumput. Nah, kenapa seperti itu? Nah, ini yang akan kita jadi juga jawabannya di pembelajaran kali ini. Terus yang ketiga, kenapa jenis tumbuhan di Indonesia berbeda-beda? Ya. Gugusan pulau yang membentang dari Sabang sampai Merauke, dari Niangas sampai Pulau Rote, membuat setiap wilayah di Indonesia memiliki perbedaan karakteristik flora dan faunanya. Hal itu juga yang membuatnya semakin beragam. Bird of Paradise atau burung dari surga, begitulah julukan bagi salah satu jenis burung yang memiliki warna bulu dan indah ini. Terdapat kurang lebih 43 spesies burung cendrawasih. Sebagian besar di antaranya dapat dijumpai di tanah air kita, tapi pernah diambang kepunahan. Namun sekarang curik atau jalak Bali dapat berkicau kembali. Taman Nasional Komodo Nusa Tenggara Timur menjadi rumah bagi kadal terbesar di dunia. Tak hanya ukurannya saja yang besar, hewan karnivora ini diketahui dengan kemampuan yang sangat luar biasa. Mereka dapat berlari dengan sangat cepat. Selain itu, komodo juga memiliki bakteri yang mematikan pada air liurnya. Luar biasanya lagi, komodo mampu mendeteksi bau darah dalam radius. Nah, dari video tadi, apakah ada pertanyaan dari Anda?
dalam video tadi kita sudah melihat bahwasanya keanekaragaman hayati khususnya fauna di Indonesia ternyata sangat banyak sekali ya. Begitu banyak hewan yang ditampilkan dalam video tadi, dan mungkin dari beberapa kita baru pertama kali melihat fauna tersebut. Kita juga mengucapkan bebek. Jika Bapak ucapkan ayam, maka kita juga mengucapkan ayam. Jika Bapak gabung bebek bebek ayam, maka kita juga mengucapkan bebek bebek ayam. Bisa? Nah, silakan fokus, ikuti perintahnya. Bebek bebek ayam. Bebek bebek ayam. Ayam bebek. Ayam bebek. Ayam bebek bebek. Ayam bebek bebek. Bebek 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 ayam ayam. Bebek 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 ayam ayam. Berapa bebek? Kita ulangi ya. Berapa bebek? Ya, jawabannya betul, berapa bebek. Jadi perintahnya adalah ikuti apa yang Bapak ucapkan ya. Jadi bukan menghitung dari jumlah bebek yang Bapak ucapkan. Nah, itu SBK-nya. Jadi Bapak harap semuanya fokus. Nah, kita akan bagi kelompok ya. Kelompok Bapak bagi berdasarkan minat dan bakatnya. Silakan diperhatikan bagian kelompok di depan ya. Bapak ingin kelompok 1 itu duduknya di sana, di sini kelompok 2, di sini kelompok 3, di situ kelompok 4, di situ kelompok 5, dan di sebelah sana kelompok 6. Nah, silakan duduknya berdasarkan kelompok dan gabungkan meja yang menjadi 5. Kelompoknya sudah berdasarkan minat dan bakat dan langsung duduk dalam kelompok. Jadi silakan. Nah, Bapak akan bagikan LKPD. Di LKPD ini sudah Bapak susun sesuai minat dan bakat Anda masing-masing berdasarkan kelompoknya. Untuk kelompok 1 yaitu persebaran fauna di dunia. Mana kelompok 1? Ya, kelompok 1 LKPD yang saya kerjakan yang ini. Silakan diisi. Kelompok 2 boleh yang ini tentang persebaran flora di Indonesia. Nah, masing-masing kelompok sudah Bapak bagikan LKPD. Tugas dari masing-masing kelompok adalah berdasarkan LKPD yang didapatkan. Ya, bagi yang mendapatkan tugas peta, maka diselesaikan, nanti Bapak pandu bagaimana cara pembuatan peta persebaran flora fauna di Indonesia ataupun di dunia. Ya, nah silakan berdiskusi dan selesaikan dulu LKPD-nya. Silakan.
pertama yang berdasarkan menurut ahli. Satu, ya asiatis. Yang kedua peralihan dan sebagainya. Nah di sini gambarkan aja yang persebaran menurut ahli di dalam berkaya. Ya, ada garis belajar dan garis garis. Dibedakan warnanya ya, garis warnanya seperti warna. Silakan ditanyakan ke kelompok dua yang tampil. Kelompok dua siap? Kita beri dulu aplaus untuk kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Bapak dan teman-teman semuanya. Pada siang hari ini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami terkait persebaran fauna di dunia. Sebelumnya perkenalkan, saya Vino Haikal Frendan terkait moderator. Saya dari konsultan sebagai pembicara. Saya sama sebagai materi. Saya Sowa sebagai pemateri. Saya Rezpa sebagai pemateri. Nah, langsung saja kepada materi pertama yang akan disampaikan oleh Juan. Kepada Juan dipersilakan. Beritanya tentang senang burung dan burung pada rumput dan burung dan burung. Wilayah persebarannya adalah Amerika Utara dan Australia. Dan keuntungannya adalah antelope dan tiga, variedo atau sejenis tupai, kalkun, burung biru dan bison. Fauna endemiknya adalah kalkun liar, tikus bison, selanjutnya neotropik. Habitatnya adalah tropis, sedang, dan tropis. Wilayah persebarannya adalah Amerika Tengah dan Amerika Selatan. Keuntungannya adalah tukang, tetangga, kelelawar, baik saudara dan penentu. Fauna endemiknya adalah ikan piranha, mobil listrik, hampir, musang mungkin. Fauna endemiknya yaitu paus, koala, penyu, dan tikus. Nah, teman-teman, yang tadi disampaikan itu kan tadi jenis fauna di dunia. Selanjutnya itu ada penyampaian materi terkait peta persebaran fauna di dunia yang akan disampaikan oleh Putri. Kepada Putri dipersilakan. Bagian-bagian persebaran fauna di dunia. Yang pertama yaitu oriental, berada di daerah sini teman-teman. Itu tuh mencakupi sebagian dari Asia. Yang kedua yaitu Australis, ada juga sebagian Indonesia masuk ke dalam bagian Australis ini, dan juga Selandia Baru di bagian bawah. Dan di atas ada Palearctic, sebagian Cina dan sebagian dari Rusia. Nah ini pun Neotropik itu wilayah Eropa ataupun Amerika teman-teman. Nah Neotropical mencakup Amerika bagian selatan teman-teman. Nah di sini bagian Oceania dan yang terakhir ada Antarktik di bagian bawah teman-teman. Ini Antarktik. Terima kasih kepada Putri. Selanjutnya teman-teman kita masuk kepada sesi tanya jawab. Apakah Putri dan Mara sudah merasa paham dengan pertanyaan tadi? Baiklah, terima kasih kepada teman-teman semuanya yang telah memperhatikan hasil presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya,
Tidak? Ya kalau tidak silakan yang kedua kembali ke tempat duduknya. Kita lanjut. Dan pengisian refleksinya sudah cukup, dan kesimpulan untuk materi kita hari ini, ada yang bisa menyimpulkan dari siswa? Ya silakan Suci, simpulkan materi kita pada hari ini. Saya sebenarnya menyimpulkan mengenai materi kita mengenai persebaran fauna di dunia dan persebaran fauna di Indonesia. Menurut Walles, persebaran fauna di dunia itu terbagi menjadi 6 wilayah utama. Yang pertama ada Nearktik di bagian Amerika Utara, ada Neotropik di bagian Amerika Selatan, ada Palearktik di bagian Eropa dan Asia Utara, ada Ethiopian di bagian Afrika, ada Oriental di bagian Asia Selatan dan Asia Tenggara, dan Australia di Australia. Selanjutnya, persebaran flora dan fauna di Indonesia terbagi atas model oleh garis Weber dan garis Wallace. Yang pertama ada flora asiatis, itu meliputi Sumatera, Kalimantan, dan Jawa. Ya, bagaimana cara kita melestarikan flora dan fauna di dunia dan di Indonesia, itu yang akan kita pelajari pada minggu besoknya. Nah, kalau tidak ada lagi pertanyaan, maka tutup pembelajaran kali ini. Mohon maaf, tidak ada kesalahan. Jadi sebelum saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi rasulillahi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Faiz, Ibu Lydia, marilah bersama-sama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan kepada kita sehingga kita bisa ketemu kembali di sini untuk pertemuan pendampingan individu yang kelima. Dalam hal ini kami minta izin sama Faiz ya untuk sebagai guru rekan sejawat oleh Ibu Lydia untuk melakukan pasca observasi supervisi akademik. Dalam hal ini saya sebagai pengajar praktik ya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Yesi Suryanti. Saya adalah pengajar praktiknya Ibu Lydia dan saya mengajar di SMP Negeri 2 Bukit Tinggi. Untuk hal ini kami PP itu mau melihat keterampilan Ibu Lydia dalam melaksanakan praktek coaching terhadap rekan sejawat yang mungkin sudah dilakukan sebelumnya di pra-observasi, kemudian proses pembelajaran juga sudah dilaksanakan observasinya, dan sekarang pasca observasinya yang dilakukan di hadapan pengajar praktek, begitu. Jadi yang akan kami lihat di sini adalah Bu Lydianya, gitu ya. Bu Lydianya yang akan kami lihat di sini. Bu Lydia yang akan PP lihat di sini adalah yang pertama penerapan prinsip coaching. Prinsip coaching itu terdiri dari kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Nah, kriteria yang akan dilihat di sini adalah yang pertama tujuan ditetapkan oleh rekan sejawat. Kemudian tidak menggurui atau memberikan saran atau nasihat kepada rekan sejawat pada saat dimintai saran bagi berbagi pengalaman. Kemudian yang ketiga, untuk yang proses kreatif adalah percakapan dua arah dan rekan sejawat antara Ibu Lydia dengan Pak Is yang lebih banyak. Jadi rekan sejawatnya yang
banyak berbicara ya. Kemudian mendengarkan, mengulang, merangkum perkataan rekan sejawat dan bertanya. Kemudian pertanyaan yang digunakan merupakan pertanyaan yang menggali. Kemudian untuk memaksimalkan potensi yang kami lihat di sini adalah percakapannya menghasilkan tindak lanjut konkret. Nah, apakah percakapan itu nanti ada menghasilkan tindak lanjutnya konkret. Kemudian tindak lanjut konkret berasal dari rekan sejawat. Dan berikut yang terakhir yang ke-8 adalah percakapan ditutup dengan kesimpulan dari rekan sejawat. Jadi itu yang akan kami amati di sini. Oke, supaya untuk tidak memperpanjang waktu, marilah sama-sama kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai praktek coaching supervisi akademik dari Bu Lydia ke Pak Is. Silakan. Oke, terima kasih Bu Yesi. Kita mulai saja Pak Ismul. Kemarin baik, kita Pak. sudah praobservasi ya Pak. Ya. Hari ini kita pasca observasi dulu. Salamnya belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. Pak Ismul, Bu Yesi. Gimana kabarnya hari ini Pak? Baik Bu, Baik ya. alhamdulillah sehat. Sehat. Bu Yesi gimana Bu? Sehat Bu? Sehat, semangat. Oke. Baik Pak Ismul. Jadi kegiatan pasca observasi ini saya ingin mengajak Bapak banyak ngobrol sih hari ini sebenarnya, terkhususnya dengan pembelajaran yang kemarin di kelas kemarin ya Pak. Iya Bu, Di kelas 11F kemarin ya Pak. 11 F6. F6 ya Pak. Nah, jadi sebelum saya sampaikan beberapa hal yang kemarin sudah saya catat saat observasi Pak, ada beberapa yang ingin saya tanyakan gitu Pak. Iya. Kita langsung aja ya Pak Ismail ya. Baik Bu. Oke. Yang pertama Pak, gimana sih perasaan Bapak setelah pelaksanaan observasi kemarin Pak? Setelah observasi kemarin perasaannya cukup senang karena sebelumnya mengajar sendiri di kelas dan kebetulan kemarin ada supervisor atau Ibu Lydia yang masuk melakukan observasi dan saya merasa sedikit tertantang juga untuk mengajar yang biasanya tidak ada yang melihat, yang memperhatikan, menilai, dan kemarin itu saya cukup senang dengan masuknya Ibu Lydia menjadi supervisor. Berarti Bapak merasa tertantang justru ya Pak ya, dengan kehadiran supervisor tidak membuat Bapak merasa grogi gitu ya Pak ya, justru menjadi tertantang dan senang. Alhamdulillah berarti itu Pak Ismul. Kemudian Pak ada lagi nih Pak, bisa Bapak ceritakan nggak Pak terkait proses pembelajaran kemarin di kelas, gimana prosesnya gitu Pak? Proses pembelajaran kemarin itu menurut saya sangat menyenangkan karena guru itu menyampaikan tujuan pembelajaran kemarin itu ada 2 dan murid itu dibagi berdasarkan minat dan bakatnya, dibagi kelompoknya berdasarkan hal tersebut dan murid sangat antusias sekali untuk belajar karena dalam LKPD yang dibagikan berdasarkan LKPD tersebut mereka antusias dalam belajar. Kemarin itu ada yang dibagikan LKPD membuat peta, infografis, dan ada berupa tulisan juga. Dan siswa sangat antusias belajar karena metode yang saya gunakan adalah discovery learning. Jadi siswa sangat bagus sekali dalam pencarian materi. Dalam link drive yang saya sediakan, siswa tersebut mau mencari materi tentang persebaran flora dan fauna kemarin. Jadi saya sangat senang dengan prosesnya, apalagi kemarin ada ice breaking dan siswa sangat semangat sekali dan mereka tetap fokus dalam belajar. Lydia lihat juga begitu kemarin Pak, tujuan pembelajarannya ada, terus strategi pembelajaran Pak Ismul juga sudah nampak di situ ya Pak, sudah mulai berdiferensiasi di situ, tampak diferensiasi produk yang dihasilkan anak ya Pak, ada yang berbentuk gambar peta juga kemarin. Kemudian untuk model pembelajaran juga sudah terlaksana kemarin, ada PBL ya Pak ya. Sudah terlihat juga di situ ada sintak-sintaknya, ada diskusi, kemudian ada presentasi, memang sudah nampak kemarin ya Pak. Kemudian Pak, kira-kira Bapak merasa masih ada hambatan nggak Pak dalam pembelajaran kemarin? Hambatan dalam pembelajaran diferensiasi itu awalnya mungkin agak kesulitan dalam menyiapkan beberapa media karena pembelajaran berdiferensiasi itu kita harus menyesuaikan dengan kebutuhan siswa. Nah sebelumnya saya mungkin tidak pernah menyiapkan seperti itu dan dengan
pembelajaran berdiferensiasi, banyak media yang harus disiapkan sesuai dengan kebutuhan murid. Nah, mungkin itu yang hambatannya sedikit dari saya. Dan mungkin dari siswa, hambatannya itu ada beberapa kelompok yang kurang disiplin dalam pembelajaran dan perlu banyak bimbingan untuk menyelesaikan LKPD yang sudah disiapkan. Oke, berarti hambatannya kemarin di persiapan justru yang terasanya ya Pak ya. Persiapannya memang harus ekstra ya, menyiapkan media. Kemudian kalau di saat prosesnya hambatannya terasanya di siswa, masih ada siswa yang kurang aktif berarti ya Pak ya. Tidak disiplin dan tidak aktif gitu ya Pak. Itu yang terasa ya Pak. Oke Pak. Kemudian Pak terkait hambatan, kalau Pak Ismul ingat-ingat ini kira-kira penyebab hambatan itu apa sih Pak? Penyebab hambatan itu ya mungkin dari guru, dari saya, mungkin belum terbiasa dengan pembelajaran berdiferensiasi, dan dari siswa hambatan itu masih kurang motivasi dari diri mereka. Jadi diri mereka itu yang biasanya pembelajaran itu kita kasih LKPD dan mereka mengerjakan. Kalau kemarin itu sudah sesuai kebutuhannya kita berikan, tetapi motivasinya masih kurang. Itu mungkin. Berarti kalau hambatan yang terasa memang dari bapaknya mungkin karena belum terbiasa Pak ya. Karena belum terbiasa, karena ini baru juga berdiferensiasi ini. Kemudian kalau dari siswa memang memunculkan motivasi siswa itu tersebut itu yang ya Pak. agak sulit. Dari hambatan yang dua Bapak sebutkan tadi Pak, kira-kira Bapak sudah punya solusi nggak Pak untuk mengurangi hambatan tersebut di pembelajaran yang akan datang Pak? Ya, solusinya hambatan untuk mempersiapkan media tersebut dengan saya sudah mulai melakukan hal tersebut. Jadi mungkin tidak terlalu kesulitan lagi, dan saya akan membiasakan hal tersebut. Jika ada kesulitan nanti saya akan menanyakan kepada teman sejawat mungkin. Dan dari siswa saya akan melakukan sedikit motivasi sebelum pembelajaran supaya pembelajaran bisa proses pembelajaran tersebut bisa berjalan dengan semestinya dan mereka bisa fokus dan aktif dalam bertanya pada saat kita diskusi atau presentasi. Oke, bagus sekali Pak, keren sekali nih. Udah ada solusi ya Pak ya, sudah terbayang ya Pak nanti barangkali persiapan medianya bagaimana supaya bisa berkolaborasi barangkali dengan teman-teman tadi ya Pak. Kalau misalnya ada hambatan, kemudian membiasakan bagaimana menyiapkan media yang itu tadi ya, yang berdiferensiasi tadi. Kemudian kalau dari sisi siswa Bapak akan memotivasinya sebelum pembelajaran. Ya bagus sekali tuh Pak, luar biasa sekali nih solusi dari Pak Ismul sepertinya. Kemudian Pak Ismul kan sudah menyampaikan tadi tuh solusi-solusinya. Pak Ismul kapan nih rencana mau mulai melaksanakan solusi itu? Ya secepatnya. Di setiap kelas saya akan coba menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Kemarin itu kita belajar di kelas 11 dan kebetulan saya juga mengajar di kelas 10. Saya juga akan menerapkan hal tersebut. Akan mencoba menyusun atau menyiapkan media beberapa bentuk sesuai dengan kebutuhan siswa. Oke, jadi secepatnya ya Pak ya. Oke, dalam minggu ini barangkali sudah bisa dimulai ya Pak ya. Sudah ya Pak. Oke, sangat luar biasa nih Pak Ismul dari yang sudah Bapak laksanakan kemarin saat observasi dari mulai pra ya Pak, kemudian kita observasi dengan model pembelajaran PBL, kemudian sintak-sintaknya juga sudah sangat terlihat, sudah sesuai, kemudian ada tujuan pembelajaran di dalamnya, kemudian strateginya juga sudah terlihat, diferensiasi produk sudah nampak di situ ya Pak ya. Semuanya sudah saya catat, cuman ada hambatan yang Bapak sebutkan tadi, di motivasi siswa, kemudian di penyiapan media mungkin yang butuh waktu, dan hambatan yang Bapak sampaikan itu juga solusinya sangat luar biasa sudah Pak Ismul sampaikan, dan ini kayaknya sepertinya bisa membantu pembelajaran Pak Ismul nih, dan nanti ujungnya akan mendukung potensi dan keberpihakan kita pada siswa ya Pak ya. Oke Pak. Kemudian ada kira-kira kesimpulan yang Bapak Ismul sampaikan hari ini dari pra-observasi kita, kemudian observasi, kemudian hari ini pasca observasi Pak? Ya, kesimpulan mungkin yang bisa saya sampaikan, saya sangat bersyukur sekali dengan adanya program ini, dan biasanya saya tidak ada dilihat oleh teman atau di supervisi atau di observasi. Dan saya merasa tertantang untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi.
dengan adanya kegiatan seperti ini, kesimpulannya itu siswa sangat antusias dalam pembelajaran, walaupun ada beberapa kelompok yang tidak antusias atau yang kurang motivasinya. Dan dalam pembelajaran berdiferensiasi ini saya bersyukur saya mengetahui hal tersebut, dan kedepannya saya akan melakukan hal ini lagi atau pembelajaran berdiferensiasi. Dan di dalam kelas siswa sangat antusias dalam melakukan refleksi. Itu yang saya ingat kemarin. Biasanya refleksi yang saya lakukan itu hanya beberapa atau mungkin 1 atau 2 orang murid yang mau menyampaikan refleksinya. Kemarin kita pakai Padlet dan siswa antusias sekali, dan mereka mau mencurahkan perasaannya di situ sesuai dengan pertanyaan yang sudah disediakan. Dan ada siswa yang sangat nangkap sekali dengan pembelajaran. Contohnya pada saat menyampaikan kesimpulan, dia sangat lengkap menyampaikan materi yang dipelajari pada hari itu. Dan saya rasa itu kesimpulannya untuk pembelajaran. Dan sekali lagi saya bersyukur dengan adanya kegiatan ini, dan saya akan melakukannya ke depan. Oke, baik. Ternyata banyak positifnya ya Pak dari kegiatan observasi kita, dan justru Pak Ismul jadi tertantang, dan untuk kedepannya Pak Ismul juga akan menerapkan selalu berdiferensiasi ini karena justru nampak sudah mulai berdampak pada siswa kita ya Pak ya. Oke Pak Ismul, terima kasih banyak. Sepertinya untuk hari ini pembicaraan kita sampai di sini saja. Sekali lagi Lydia ucapkan terima kasih nih untuk Pak Ismul yang sudah bersedia Lydia observasi sampai hari ini pasca observasi, dan sudah membersamai Lydia dalam kegiatan supervisi ini ya Pak. Oke, terima kasih. Sampai jumpa kembali Pak Ismul. Barangkali kita kembalikan kepada Bu Yesi ya Bu. Terima kasih Bu Lydia. Alhamdulillah kita sudah menyaksikan tadi bahwa Ibu Lydia sebagai calon guru penggerak telah mempraktekkan praktek coaching di dalam kegiatan pasca observasi dengan Pak Ismul gitu. Terima kasih sekali lagi Pak Is atas waktunya. Semoga nanti ketemu lagi di pelatihan CGP-nya ya, angkatan 12. Terima kasih. Saya tutup kegiatan pasca observasi ini dengan mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.